Oke, ini saya jelaskan untuk alur seleksi P3K secara umum ya. Jadi Bapak Ibu yang di sistem ya, itu jadi mereka beriku melamar login ya di SSC ASN itu eh, nanti itu akan mendapatkan informasi pendaftaran ya, kartu pendaftaran. Nah, nanti untuk detailnya saya simulasikan di tata cara pendaftaran. Jadi begitu daftar, final sudah submit, itu tahap selanjutnya yaitu melakukan seleksi administrasi. Ya, jadi begitu pendaftaran sudah selesai dari sisi pelamar, submit resume, itu pelamar sudah tidak bisa ngotek-ngotek lagi, ya, tidak bisa nambahkan dokumen, tidak bisa memperbaiki dokumen final, itu baru masuk di tahapan seleksi administrasi. Nah itu nanti kami yang menverifikasi uploadan dari teman-teman non ASN ini, tim di Verval atau tim verifikator di Panselda. Itu kita mencocokkan persyaratan dengan dokumen yang diupload oleh teman-teman non ASN. Itu tahapan seleksi administrasi. Kemudian seleksi administrasi nanti kita umumkan ya, umumkan tapi masih belum final ya. Itu namanya pengumuman prasangga. Nanti teman-teman yang mungkin ya karena sudah fatal ya, karena benar-benar fatal, manakala kita teruskan ke BKN, itu nantinya juga akan dinyatakan TMS, sehingga kita TMS di seleksi administrasi itu hasil seleksi administrasi prasangga hasilnya, nanti teman-teman masih bisa menyanggah atas dinyatakannya TMS tersebut. Barangkali teman-teman verifikator di Panselda itu ada salah dalam memverifikasi. Nah, tapi dalam pelaksanaan sanggah itu nanti tidak bisa ngupload dokumen. Nah, intinya cuma mengkonfirmasi dia berargumen berdasarkan alasan yang mendasar, memberikan tahu ke Panselda, sehingga kita untuk melakukan peninjauan ulang. Manakala ternyata kita yang salah, itu akan kita loloskan di pengumuman final seleksi administrasi nantinya itu. Itu setelah sanggah, kemudian pengumuman final seleksi administrasi. Lah, yang pengumuman final seleksi administrasi inilah yang nama-nama nanti akan berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi. Ya, seleksi kompetensi menggunakan CAT ya, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapan tadi, tidak ada ditawar, semua menggunakan CAT, menggunakan komputer seleksi kompetensinya. Oke, itu setelah seleksi CAT, kemudian pengumuman seleksi kompetensi. Nah, pengumuman seleksi kompetensi ini nanti kita cuma terima hasil saja dari Panselnas. Jadi kita bukan yang ngoreksi, bukan. Kita cuma terima hasil pengolahan nilai dari Panselnas. Dalam ini Menpan dan BKN ya. Kaitan dengan pengolahan nilai, karena nanti CAT menggunakan CAT-nya BKN. Jadi kita cuma nerima hasil, terus kemudian kita umumkan aja. Seperti itu. Nah, itu nanti pengumuman pertama itu masih bisa nyanggah teman-teman ya. Mungkin ada kesalahan karena CAT itu kan begitu transparan ya. Kok nilainya kok tidak sama dengan waktu saya tes, itu silakan nanti bisa menyanggah untuk teman-teman. Karena hasil nilainya bisa dipantau secara online dan si peserta ini bisa langsung lihat hasilnya begitu akhiri ujian. Itu barangkali tidak sesuai itu bisa nyanggah. Baru setelah sanggah selesai ada pengumuman final atau pengumuman akhir. Itulah nama-nama yang akan mengisi formasi P3K nanti, baru nanti pemberkasan NIP berikutnya. Oke, berikutnya itu alur secara umum ya. Oke, yang berikutnya ini sebagaimana yang saya sampaikan di depan tadi kaitan dengan urutan pemenang seleksi P3 teknis maupun nakes ya. Itu THK2 akan ditempatkan terlebih dahulu. Ya. THK2 akan ditempatkan dahulu. Jadi kalau ada THK1, THK2 misalnya ada 3 pelamar, 1 THK2, katakanlah 2 non ASN pendataan BKN. Ini yang dipastikan masuk adalah yang lolos ada THK2. Berapapun nilainya akan lolos dulu. Tapi kalau di situ ada 2 THK2 yang lamar, ini nanti akan di ranking. Mana yang paling baik itu yang akan ngisi formasi. Itu. Terus berurutan sampai polanya ya seperti itu. Nanti kalau ada sisa formasi yang pendataan BKN ada nilai sama, akan di ranking mana yang paling tinggi, akan ngisi formasi dulu. Terus sampai prioritas ketiga. Guru juga seperti itu. Jadi
Yang ditempatkan dulu itu adalah guru prioritas 1, yang P1 itu tuh. Nah, guru prioritas 1 atau P1. Guru prioritas 1 ini sudah ikut ujian seleksi kompetensi dulu. Jadi untuk tahun ini dia tidak perlu ikut seleksi kompetensi. Tinggal daftar saja. Daftar saja. Lolos sudah. Dia. Manakala tersedia formasi. Ya. Di formasi yang kita sediakan. Karena dia prioritas pertama. Ini tanpa seleksi kompetensi. Yang prioritas 1, guru. Ini. Kalau yang lainnya, mulai THK 2, terus kemudian pendataan BKN, terus yang guru 2 tahun atau 4 semester, apalagi guru PPG itu masih harus seleksi kompetensi. Tapi yang khusus guru prioritas 1, ini tanpa seleksi kompetensi nantinya. Itu jadi urutannya sama seperti yang teknis nakes. Jadi THK 2 prioritas dulu, kemudian THK 2 akan ditempatkan dulu, ya, guru kelas misalnya. Kalau misalnya ada berapa tadi, jumlahnya 300 misalnya. Kok THK 2 ada 300, ya udah itu habis untuk THK 2 semua itu berarti nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti pola peranking atau urutan kelulusannya seperti itu nantinya itu. Dan seterusnya. Itu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, saya jelaskan ya. Atau terlalu cepat? Entah ya, bisa ya. Oke, selanjutnya sekilas saja. Ini saya jelaskan Bapak Ibu, ya ini yang terutama yang untuk P3K guru. Ya, ini begitu banyaknya pertanyaan, kemudian ya kenapa saya tidak bisa daftar, karena data saya tidak ada, kenapa masa kerja saya kurang, padahal saya sudah 2 tahun lebih. Nah ini saya jelaskan dari sini Bapak Ibu ya. Ini adalah alur data pelamar P3K guru atau algoritma yang digunakan di sistem SSCSN untuk pelamar P3K guru. Ya, yaitu mulai dari pelamar, yaitu begitu pelamar login Bapak Ibu di SSCSN menggunakan NIK, jadi cantolannya NIK Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban, pastikan NIK-nya valid ya. Pastikan NIK-nya valid. Valid dalam artian itu sesuai ya. Itu manakala tidak valid Bapak Ibu, itu tidak akan bisa mengakses SSCSN BKN dan juga Dapodik dan juga data-data lain. Karena nanti integrasi datanya itu menggunakan NIK. Nah, itu. Nah, kalau tidak valid bagaimana? Silakan nanti menghubungi Dinas Kependudukan, memastikan NIK-nya valid dulu. Oke, dari pelamar login ya, nanti dia menggunakan NIK dan password yang sudah dibuat ya. Itu begitu login di SSCSN, dia akan didetek NIK-nya di database BKN. Yang pertama, apakah dia itu THK 2 ya? Apakah dia itu pendataan BKN ya? Itu terus kemudian apakah dia yang termasuk pernah lulus seleksi? Pernah lulus seleksi CSN. Apakah dia itu termasuk ASN? NIK-nya itu akan didetek seperti itu. Cuma detek NIK itu aja, apakah dia kategori THK 2, pendataan BKN, apakah dia non ASN, apakah dia yang pernah lolos seleksi ASN. Itu akan didetek itu. Cuma detek NIK itu aja, bukan detek lain-lainnya di database BKN. Jadi tidak detek jabatannya apa, pendidikannya apa, enggak. Di BKN sesuai dengan sosialisasi yang kita terima itu seperti itu. Jadi kita sharingkan ke Bapak Ibu terutama yang pendaftar guru ya. Jadi begitu masuk dari BKN akan dicek itu apakah dia THK 2, apakah dia pendataan BKN, apakah dia pernah lulus seleksi, apakah dia ASN, NIK-nya itu. Setelah itu begitu itu lolos ya, dia akan ngecek ke Dapodik dengan NIK yang sama. Dia sudah kedetek NIK-nya itu di BKN, setelah itu akan dicek di Dapodik. Apa yang dicek? Yang pertama, itu kaitan dengan verbal PTK Bapak Ibu. Yang pertama NIK-nya itu. Verbal PTK, ini teman-teman guru ya, terutama nanti yang paham mungkin ya. Jadi kaitannya dengan statusnya dia itu apakah guru apa ataupun non guru pertama, kalau dia pendaftar guru. Kalau dia bukan guru, otomatis akan tertolak dia waktu daftar. Karena dia akan dicek. Begitu masukkan NIK di Dapodik, dicek apakah dia guru atau bukan.
Untuk lebih jelasnya silakan nanti untuk bisa dicek di info GTK ya Bu Lili ya. Di info GTK masing-masing ya. Pertama dicek statusnya dia apakah guru apa tidak di Dapodik. Yang kedua, dia akan dicek kaitan dengan kategori pelamar ya. Jadi yang menentukan kategori pelamar guru itu langsung sistem Dapodik Bapak Ibu. Apakah dia itu masuk di tahap 1, apakah dia guru prioritas, apakah dia itu PPG, apakah dia itu guru yang yang tidak masuk, guru yang punya masa kerja 2 tahun di Dapodik atau 4 semester di Dapodik secara terus menerus, itu langsung sistem Dapodik yang detek. Nah, kemudian akan didetek lagi kaitan dengan riwayat ajar Bapak Ibu. Riwayat ajar. Ini kaitannya dengan terutama yang untuk menentukan pengalaman kerja 2 tahun. Jadi pengalaman kerja 2 tahun bagi pelamar guru itu adalah hasil rekapan riwayat kerja di Dapodik. Sekali lagi ya, riwayat kerja di Dapodik. Itu yang menentukan apakah dia 2 tahun, apakah dia kurang 2 tahun, itu Dapodik. Itu yang dicek. Kemudian akan dicek lagi adalah kualifikasi pendidikannya. Kualifikasi pendidikannya di Dapodik. Nah, ini hasil dari verbal ijazah ya. Itu udah langsung ngunci. Dia NIK ini kualifikasi pendidikannya adalah S1 PGSD. Sudah. Itu langsung muncul datanya nanti. S1 PGSD. Otomatis dia akan diarahkan ke jabatan yang relevan dengan S1 PGSD. Di pilihannya cuma ada guru kelas misalnya. Ya itu memang, itu Dapodik yang arahkan. Gitu ya. Itu yang kaitannya dengan aliran data ke Dapodik. Artinya apa Bapak Ibu? Itu nanti menjawab teman-teman terutama pelamar guru yang tidak bisa daftar, itu ada beberapa faktor. Salah satu faktor yaitu kaitannya dengan statusnya. Pertama, dia guru apa bukan. Kalau bukan guru otomatis dia tidak akan daftar, tidak akan ada datanya. Nah, pertama. Itu kaitannya dengan guru atau bukan. Kemudian akan dicek riwayat kategori pelamar ya. Kategori pelamar itu yaitu tadi. Apakah dia itu masuk di tahap 1 atau di tahap 2. Begitu masukkan nih kok ternyata itu dia seharusnya tahap 2, nanti ada notifikasi bahwasanya masuk tahap 2. Jadi dia akan terblokir, tidak akan bisa daftar. Kecuali nanti sudah pada tahap 2 sudah dibuka ya tahapannya, yaitu tanggal 17 November. Itu. Jadi yang tahap 2 kok memaksakan masuk di tahap 1 akan tertolak nantinya. Kemudian akan dicek kaitannya dengan masa kerja. Terutama nanti yang masa kerja kaitannya dengan masa kerja 2 tahun. Apakah terpenuhi 2 tahun apa tidak? Ya, di Dapodik. Sekali lagi di Dapodik. Silakan makanya dicek nanti info GTK-nya. Apakah riwayat di Dapodik itu kurang atau dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun itu otomatis akan tertolak. Dengan keterangan masa kerja kurang. Itu nantinya itu tidak bisa daftar. Itu. Ini yang sebagaimana disampaikan Pak Kaman tadi, banyak kuncian di khusus untuk pelamar P3K guru. Itu kaitannya dengan data Dapodik ya. Itu terus kemudian akan dicek lagi nanti untuk kualifikasi pendidikannya ya. Kualifikasi pendidikannya itu langsung ditentukan oleh Dapodik khusus untuk pelamar guru. Itu berdasarkan hasil verbal ijazah. Ya ini untuk teman-teman guru ya. Manakala ijazahnya kok tapi kalau di info GTK ya, PTK udah guru, itu dia otomatis ijazahnya pasti S1. Dia pasti punya jam mengajar. Pasti. Tapi kalau enggak punya jam mengajar itu pasti bukan guru. Itu pasti dicek. Nah, ini kaitannya dengan persyaratan yang prioritas guru. Karena di persyaratan prioritas guru itu yang pertama itu guru prioritas, yang kedua adalah THK 2 yang aktif ya. Yang aktif mengajar. Aktifnya dari mana? Itu triggernya di Dapodik itu adalah manakala dia punya alokasi jam. Itu untuk yang THK 2. Jadi tidak cuma cukup THK 2 dulu. Untuk guru ya, ini mohon izin yang mungkin yang selain untuk
guru ya, teknis dan kesehatan. Ini saya jelaskan dulu untuk guru. Jadi tidak cukup THK 2 saja. Persyaratannya THK 2 yang aktif mengajar. Aktif mengajarnya lihat dari mana? Ada apa tidaknya alokasi jam di Dapodik. Ya, ada enggak alokasi jam di Dapodik? Itu. Nah ini bedanya kalau THK 2 ini tidak mempersyaratkan 2 tahun. Dia yang penting punya alokasi jam bisa, insya Allah. Alokasi jam bisa. Dan kemudian yang berikutnya adalah yang database BKN sama, yang aktif mengajar. Ini yang butuh masa kerja 2 tahun minimal atau 4 semester. Jadi dia langsung ngecek di Dapodik, begitu lolos di pendataan di database BKN, oh iya dia masuk pendataan BKN. Tinggal dicek di Dapodik apakah dia itu masa kerja di Dapodik terpenuhi 2 tahun apa tidak. Begitu tidak terpenuhi 2 tahun, dia akan tertolak. Karena tidak memenuhi kriteria pendaftar guru itu tadi. Itu. Terlebih-lebih yang untuk ini pelamar yang prioritas keempat ya untuk guru, yaitu guru yang punya masa kerja 2 tahun atau 4 semester, itu sama. Jadi harus punya masa kerja di Dapodik itu 2 tahun atau 4 semester. Karena kan dibilang 4 semester ini karena kan riwayat kerja di Dapodik itu biasanya kan per semester ya biasanya ya. Itu 2 tahun atau 4 semester itu terpenuhi. Itu 4 semester. Jadi bukan berarti 2 tahun itu 2 kali 12, 24 bulan, enggak mesti. Yang penting terpenuhi 4 semester ya, itu bisa. Jadi 2 tahun atau 4 semester secara terus menerus ya. Itu di sekolah negeri. Nah, jadi kalau yang untuk prioritas keempat itu akan dicek pertama itu apakah dia itu si guru pelamar guru ini punya masa kerja, apakah dia menginduk di instansi negeri apa enggak, di sekolah negeri apa enggak. Begitu enggak di sekolah negeri dia akan tertolak. Ya, artinya apa? Yang sekolah swasta enggak bisa. Nah, karena akan didetek dulu apakah dia itu di Dapodik nginduknya di sekolah negeri apa tidak. Pertama. Kemudian dicek masa kerjanya sama sistem. Terpenuhi 2 tahun atau 4 semester, apabila kurang akan tertolak. Tidak akan ada datanya. Tapi kok di sekolah negeri tapi masa kerjanya kurang, lah itu akan ada keterangan nanti masa kerja kurang. Ini juga tidak bisa daftar sebagai guru. Tidak bisa daftar sebagai guru nanti di situ. Nah, terus kemudian itu sih ya. Itu mungkin menjawab kaitannya teman-teman yang calon pelamar guru yang kenapa saya sudah masuk database BKN tapi tidak bisa daftar sebagai guru. Itu karena ya itu tadi kurang masa kerjanya, terus kemudian masuk database BKN tetapi dia bukan guru karena tidak ada alokasi jam di Dapodik. Itu. Oke. Oke, saya kira itu ya untuk pelamar guru. Berikutnya untuk detailnya ya. Oh, ini itu guru pelamar prioritas ya, yang detailnya ya. Jadi guru prioritas ini ada yang banyak dari negeri, ada yang dari swasta. Guru prioritas yang dari guru swasta itu diwajibkan memiliki surat izin dari ketua yayasan. Jadi nanti harus mengupload surat izin dari ketua yayasan. Itu. Terus guru prioritas yang sudah tidak aktif mengajar ya. Ini kedeknya tidak aktif sama di Dapodik. Jadi di Dapodik ini dia kok terdetek tidak ada alokasi jam atau tidak aktif. Ini harus melampirkan surat izin dari Kepala Dinas Pendidikan untuk bisa melamar. Khusus guru prioritas yang sudah tidak mengajar. Nah, jadi mereka yang guru prioritas ini walaupun sekarang tidak aktif, itu masih bisa melamar asalkan dapat surat izin dari Dinas Pendidikan. Atau nanti dimungkinkan itu ada yang P1 dari luar Kabupaten Jember ya, atau prioritas dari Kabupaten Jember. Contoh misalnya ada P1 prioritas dari Kabupaten Lumajang, kebetulan mungkin ya, ini contoh aja. Kalau di sana kok tidak ada formasinya, dia bisa melamar ke Jember. Syaratnya itu manakala Kepala Dinas Pendidikan mengizinkan. Tanpa ada surat izin dari Kepala Dinas Pendidikan, itu kita sebagai nanti verifikator di Panselda itu akan men-TMS bersangkutan. Itu. Jadi harus kulon won ke tuan rumah dulu. Itu yang maksudnya. Khusus untuk guru prioritas. Nah, ini tanpa seleksi kompetensi, tinggal seleksi administrasi aja. Itu.
Nah itu guru prioritas juga di ranking ya, pertama yang akan tempatnya THK 2, kemudian guru honorer prioritas dari sekolah negeri, baru guru prioritas lulusan PPG, yang terakhir adalah guru prioritas dari lembaga swasta. Itu ya, itu untuk teman-teman calon pelamar guru. Berikutnya. Nah ini untuk guru THK 2 ya, ini saya review lagi ya. Itu sebagaimana silakan di awal, yaitu dia terdatabase, dicek di database BKN, kemudian dia terdata enggak di Dapodik ya, dengan jenis PTK guru dan berinduk di sekolah negeri saat mendaftar. Jadi saat mendaftar si THK 2 ini harus ada alokasi jam yang bisa dikatakan aktif di Dapodik. Otomatis dia sebagai guru. Cukup itu aja. Tidak perlu masa kerja 2 tahun apa dan yang penting dia punya alokasi jam bisa kalau THK 2 ini. Nah, ini tadi nanti melampirkan SPTJM keterangan dan mengajar dari kepala sekolah. Tadi tetap mengupload surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah. Ini formatnya nanti kita sediakan ya. Sudah ada di link download format lamaran dan penyataan dan juga surat izin. Kemudian melamar THK 2 ini THK 2 ini non guru atau terdata di Dapodik sekolah swasta tidak dapat mendaftar ya. Nah ini kok THK 2 ini kok mungkin karena suatu hal sudah berhenti dari suatu sekolah negeri, kemudian dia ngajar di swasta, sehingga terdetek kok dia nginduknya di lembaga swasta, ini sudah tidak bisa daftar. Nah, mungkin ya ada THK 2 udah lama tidak diangkat-angkat, akhirnya udah saya resign dari SDN apa, itu akhirnya dia melamar di MI mana. Nah, itu sudah hilang kesempatan untuk bisa mendaftar. Begitu dia terdetek menginduk di swasta, dia tidak bisa daftar THK 2 ini. Gitu. Oke, berikutnya. Yang mohon maaf ini saya detailkan untuk guru ya, karena begitu banyaknya permasalahan yang kaitan dengan pelamar pendaftar guru ini. Makanya saya jelaskan sedetail mungkin ya, sedetail mungkin. Oke, guru non SN ya. Guru non SN pendataan BKN terdata di pendataan non SN BKN dan terdata di Dapodik. Ini menjawab apakah harus terdata di Dapodik? Ya, harus terdata di Dapodik dengan dan di sekolah negeri. Ya. Jadi non SN BKN ini tetap dia harus terdata di sekolah negeri. Itu tadi. Dan masa kerjanya 2 tahun. Karena ini kaitan dengan persyaratan P3K bahwanya untuk guru ini nanti mengisi jabatan ahli pertamaan itu dipersyaratkan minimal punya masa kerja 2 tahun. Ya, 2 tahun. 2 tahun dari mana? Dari akumulasi riwayat kerja di Dapodik. Silakan nanti dicek info GTK masing-masing. Apakah kriteria-kriteria itu terpenuhi di Bapak Ibu. Kalau itu tidak terpenuhi, yaitu sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin yang sudah bertanya selama ini. Itu kemudian tetap melampirkan surat keterangan ya berupa SPTJM dari kepala sekolah. Ini tetap nanti SPTJM kita sediakan. Karena apa? Karena dikatakan aktif, ini memang benar-benar dia aktif ya mengajar sebagai guru, atau yang aktif hanya sekedar di Dapodik. Sebenarnya dia bukan guru tapi administrasi, tapi mungkin dia punya akses di Dapodik sehingga dikasihlah dia jam. Jadi seolah-olah guru di Dapodik, padahal realnya bukan guru. Nah ini kepala sekolah yang menentukan nanti ya melalui keterangan SPTJM. Jadi kita benernya pengangkatan P3K ini salah satunya ini ditentukan oleh keterangan-keterangan dari kepala unit kerja tersebut. Tadi bentuknya berupa SPTJM ya. Itu dari keterangan aktif, keterangan pengalaman kerja itu dari kepala sekolah. Khusus untuk guru. Ini yang guru non SN pendataan BKN. Bagaimana dengan guru non SN yang non SN yang ada di Dapodik? Dia tidak masuk pendataan. Nah, tidak masuk pendataan. Ya, itu terdata di Dapodik dengan jenis PTK guru. Ya, berinduk di sekolah negeri ya. Berinduk di sekolah negeri artinya mengguguran sudah, yang swasta tidak bisa karena dia induknya harus sekolah negeri. Dan sebagai guru PTK ya, tenaga pendidiknya sebagai tenaga pendidik, bukan sebagai tenaga apa itu kependidikan ya istilahnya apa. Itu atau pegawai administrasi atau TU lah. Dia harus terdetek sebagai guru dan memiliki masa kerja 2 tahun atau 4 semester secara terus menerus berdasarkan Dapodik ya.
bukan berdasarkan SK yang dimiliki atau bukan, tapi berdasarkan historis di Dapodik. Ya, jadi yang rekap masa kerjanya itu ada sistem nanti yang menentukan ini masa kerja memenuhi apa tidak berdasarkan Dapodik. Ya, masa kerja dihitung berdasarkan data Dapodik oleh Kementerian, berdasarkan data Dapodik. Ya, mungkin ini yang pendataan BKN tadi ada yang tidak bisa daftar. Ternyata dia masuk data dari BKN itu 2022. Masukkan di Dapodiknya 2023. Nah 2003 sampai sekarang itu artinya tidak terpenuhi 2 tahun itu tadi, akhirnya tidak bisa daftar. Itu. Ujian lulusan pendidikan profesi guru. Ini yang kriteria sebagaimana di pengumuman kita sampaikan juga karena ini sesuai dengan regulasi juga. Ini yang dimaksud PPG adalah lulusan PPG yang dapat melarang adalah lulusan PPG prajabatan. Ya, kita tahu ada lulusan dalam jabatan, PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. Yang ini yang dimaksud adalah lulusan PPG prajabatan, yang mereka-mereka yang fresh graduate yang belum pernah jadi guru. Belum pernah jadi guru. Ini nanti dimungkinkan bisa daftar. Manakala formasi katakanlah di Jember itu ternyata sisa sampai dengan optimalisasi sampai tahap 4 sampai non ASN yang Dapodik itu kok masih ada sisa, itu dimungkinkan dia bisa ngisi. Tapi apakah mungkin di Jember? Akhirnya enggak. Nah, akhirnya nanti dia bisa daftar enggaknya itu langsung nanti itu kalau sesuai dengan sosialisasi yang kami terima, si lulusan PPG ini akan langsung dikasih pilihan daerah-daerah yang dimungkinkan oleh dilamar oleh mereka. Nah, ini daerah-daerah seperti apa itu? Yaitu daerah-daerah yang formasinya itu lebih sedikit daripada formasinya lebih banyak dari non SN-nya. Jadi formasinya 1000, non SN-nya 500. Nah, ini ada daerah-daerah seperti itu, daerah-daerah di pinggiran Indonesia sana ada. Jadi formasinya 1000, non SN-nya cuma 500. Nah, itu ada. Nah, ini si PPG ini langsung dikasih pilihan daerah-daerah itu. Kalau mau daftar di sini, nah, itu langsung direkomendasi sama sistem. Ini yang dimaksud pelamar PBG. Nah, ya, pelamar PBG ada pelamar prajabatan. Ini fresh graduate Bapak Ibu. Ya, mereka belum pernah ngajar, tapi punya SIM, yaitu sertifikat pendidik itu tadi. Nah, itu begitu dia daftar langsung dikasih referensi, ditawari. Ini loh daerah-daerah yang bisa kamu lamar. Seperti itu nantinya itu. Yaitu daerah-daerah yang saya sebutkan tadi kriterianya. Oke, berikutnya. Ini mohon maaf saya agak detail untuk guru karena ini paling krusial dan banyak pertanyaan. Ya, oke untuk seleksi kompetensi guru dan afirmasinya ya, sama baik itu teknis kesehatan itu ada seleksi teknis, seleksi manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. Nah, bedanya untuk P3K guru itu manakala dia punya sertifikat pendidik, dia langsung dapat afirmasi ya, khusus untuk nilai kompetensi teknis langsung dapat poin 100 maksimal atau nilai maksimal 450 kalau dia punya sertifikat pendidik. Nah, ini juga berdasarkan Dapodik. Jadi begitu dia masukkan NIK, dia akan kedetek apakah dia punya sertifikat pendidik apa tidak. Itu langsung muncul datanya. Yang bersangkutan punya sertifikat pendidik seperti itu. Itu langsung ditentukan oleh sistem. Nah, itu langsung waktu begitu mengikuti ujian, dia langsung dapat nilai 450 karena dia punya sertifikat pendidik khusus untuk kompetensi teknis. Seperti itu. Oke, berikutnya. Ini sudah guru sampai di situ ya untuk teman-teman yang mungkin ngikuti di online yang notabene banyak dari pelamar guru ya. Itu nanti untuk selebihnya silakan nanti bisa ditanyakan ya. Oke, berikutnya. Ini bukan, balik lagi. Saya jelaskan ya dengan yang formasi untuk jabatan pelaksana Bapak Ibu ya, dalam pengadaan seleksi ASN P3K tahun 2024. Jadi jabatan pelaksana ini lahir sesuai dengan Kemenpan 11 tahun 2024. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk semaksimal mungkin bisa mengakomodir seluruh non ASN. Ya. Karena apa? Karena di regulasi sebelumnya itu P3K itu hanya bisa ngisi jabatan fungsional. Di regulasi sebelumnya. Dengan adanya Kemenpan ini
ini dimungkinkan bisa ngisi pelaksana. Dan jabatan pelaksananya pun adalah pelaksana, bisa dikatakan pelaksana sapu jagat sebenarnya. Ya, pelaksana sapu jagat. Ya, ini memang rohnya untuk mengakomodir semaksimal mungkin tenaga non ASN. Karena non ASN ini diamanahkan langsung oleh undang-undang, ya Undang-Undang 2023 harus tuntas, harus diangkat semua. Ya, entah itu bentuknya apa. Tadi disebutkan ada ketika penuh waktu dan paruh waktu, tapi ASN nanti. Jadi setelah itu sudah ada non ASN. Dan di undang-undang tersebut juga disebutkan bahwasanya siapapun yang setelah Desember 2024 lah ditetapkan peraturan perundang-undangan undang-undang ini, lembaga instansi pemerintah dilarang mengangkat non ASN dan sejenisnya. Itu dilarang ya. Artinya kalau undang-undang sudah melarang, ini ada faktor risiko Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu yang memaksakan diri akan berhadapan dengan APH. Nah, karena undang-undang yang dilanggar. Nah, karena APH itu cara kerjanya itu membandingkan antara undang-undang, ketentuan di undang-undang, biasanya undang-undang KUHP, undang-undang pelindungan anak dan macam-macam. Nah, ini undang-undang ASN yang melarang. Itu ya. Oke, jabatan pelaksana dalam pengadaan seleksi ASN P3K tahun 2024. Oke, ini saya jelaskan Bapak Ibu ya. Jadi sebagaimana di pengumuman yang sudah kita sampaikan ya, kita oleh Pansel sudah umumkan oleh Bapak Sekda ya, bahwa saja untuk jabatan pelaksana itu ada jabatan pelaksana yang memang yang spesifik ya, selain jabatan fungsional juga ada jabatan pelaksana. Jadi P3K teknis itu yang kita buka adalah jabatan fungsional yang memang dasarnya ada memang kebutuhan ya. Kemudian untuk ngisi peta jabatan, yang berikutnya adalah jabatan pelaksana yang kita sediakan. Nah, yang notabene ini yang kita sediakan ya sesuai dengan peta jabatan pemerintah Kabupaten Jember itu untuk mengakomodir sebanyak-banyaknya tenaga non ASN bisa daftar. Ya, yang pertama itu jabatan pelaksana pengadministrasi perkantoran, Bapak Ibu. Ya, ini pengadministrasi perkantoran. Ini nama jabatan ini, nomenklatur ini sudah ngacu sama dengan nomenklatur jabatan pelaksana yang terbaru. Ya, sesuai dengan Kemenpan 11 2024. Ini masih hangat ya, Kemenpannya 2024 lahirnya. Makanya di bawah itu banyak pertanyaan. Ini jabatan saya kok enggak ada formasinya. Ya, ini saya kecewa. Ini jabatan mungkin apa ya, penjaga sekolah ya. Udah ada ini, saya harus ngelamar kemana kalau udah ada. Nah seperti itu kan ya. Jadi jabatan pelaksana yang nomenklatur baru itu nanti rumpun yang pengadministrasi ya. Ya, kita kenal mungkin pengadministrasi kepegawaian, pengadministrasi keuangan, macam-macam lah pengadministrasi. Ini nanti akan masuk di pengadministrasi perkantoran. Ya sifatnya pekerjaan-pekerjaan sifatnya administrasi dan mempersyaratkan SLTA itu pengadministrasi perkantoran. Dan di pengumuman kita ini kita persyaratkan SLTA sederajat. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Nanti yang non ASN ya, teman-teman ya. Jadi yang notabene bidang pekerjaannya adalah pengadministrasi, silakan nanti sebisa mungkin diakomodir di jabatan pengadministrasi perkantoran. Ya. Dengan mempersyaratkan SLTA sederajat. SMA boleh, SMK boleh, SEMEA boleh, paket C boleh. Maksudnya SLTA sederajat itu. Jadi silakan bisa diarahkan masuk di rumpun jabatan administrasi yaitu pengadministrasi perkantoran. Itu. Kemudian jabatan yang berikutnya itu ya penata layanan operasional. Nama jabatannya penata layanan operasional. Ini ada di beberapa dinas ya sebenarnya, tidak di semua dinas ada. Ini sesuai dengan peta jabatan yang ada. Itu nanti persyaratannya itu adalah S1 atau D4, ada yang spesifik yang memang basisnya adalah memang kebutuhan organisasi. Yang kedua adalah yang nanti mempersyaratkan S1 D4 dengan prodi lintas disiplin ilmu. Ya. Pernah dengar ya prodi lintas disiplin ilmu ya? Ah, enggak pernah dengar ya? Lucu ya. Ini artinya apa? Ini sebegitu pedulinya PPKP Jember sebenarnya untuk bisa ngakomodir teman-teman non ASN semua untuk bisa masuk gerbong
pendaftaran P3K tahun 2024. Karena apa? Kalau tidak kita bunyikan ini Bapak Ibu, kita bunyikan spesifik semua, prodi manajemen, prodi akuntansi, prodi ekonomi pembangunan, kan banyak prodi kan non SN dari 11.000 itu. Artinya pasti ada non SN yang prodinya kan tidak masuk. Akhirnya tidak bisa melamar. Melamar pun akan TMS karena tidak sesuai kualifikasi. Nah, artinya apa? Tidak terakomodir, tidak akan bisa masuk gerbong, tidak katut. Ya, itu yang artinya dia akan tertutup untuk bisa menjadi non ASN. Ini tidak mudah Bapak Ibu ya, untuk kita bisa membunyikan S1 D4 prodi lintas disiplin ilmu, kita sempat ya harus apa itu berargumen berat dengan Menpan, karena yang menetapkan formasi itu dari Menpan Bapak Ibu, dengan kualifikasi jabatan ini, kualifikasi pendidikan ini. Alhamdulillah diakomodir dengan argumen kita bahwasanya kita rohnya sesuai dengan undang-undang ASN, bahwasanya kita pengen juga menuntaskan ya sebisa semaksimal mungkin non ASN Jember bisa daftar semua, sehingga dengan adanya ini nanti semua prodi yang tidak terakomodir silakan bisa masuk di sini nanti ya, arahkan masuk di D4 lintas disiplin ini, segera prodi macam-macam masuk lah ini ya, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu gaib masuk, semua prodi masuk di sini nanti ya. Itu untuk yang S1 yang untuk yang sifatnya general ya, yang bisa dilamar oleh non ASN. Silakan dicari formasi ini di mana, silakan kalau tidak ada di OPD-nya bisa daftar di OPD lain. Tadi disampaikan oleh Pak Kaban ya, yang di OPD-nya atau di unit kerjanya tidak tersedia formasi, silakan bisa daftar di formasi lain. Yang penting katut ya, yang penting daftar. Kenapa harus daftar? Nanti saya jelaskan. Berikutnya untuk yang D3 ya, untuk pengelola jabatan pengelola layanan operasional, ini mempersyaratkan D3. Ini tujuannya untuk mengakomodir ya yang kualifikasinya D3. Cuma untuk jabatan layanan operasional ini yang D3 ini tidak ada yang mempersyaratkan D3 lintas disiplin ilmu di sistem. Sehingga pada waktu perencanaan kebutuhan itu kita tidak bisa milih karena tidak disediakan. Akhirnya muncullah prodi-prodi yang spesifik sesuai di pengumuman khusus untuk D3. Artinya apa? Manakala ada teman-teman non ASN yang ijazah D3 yang kebetulan prodinya tidak ada di kualifikasi yang dipersyaratkan, mungkin bisa di downgrade ya, daftar pakai SMA-nya. Yang penting katut ya. Ya. Walaupun harus gandol ya. Enggak ke tempat yang seharusnya misalnya naik bis harusnya di bangku, ini ya gandol, yang penting katut dulu ya. Gitu. Ya, gimana lagi? Ini nanti silakan ya, lihat formasi di kabupaten-kabupaten tetangga. Itu banyak formasi-formasi yang tidak akan bisa mengakomodir semua non ASN karena minimnya formasi. Bisa dicek nanti ya. Nanti silakan dibanding-bandingkan ya. Oke, berikutnya untuk jabatan operator layanan operasional. Ini sama. Ini nanti mempersyaratkan SDA derajat. Ini adalah apa itu bisa mengakomodir teman-teman kita ya, yang tadi kan yang SDA derajat yang khusus untuk rumput pekerjaan administrasi ya, bisa masuk di pengadilan perkantoran. Tapi yang untuk yang layanan operator layanan operasional ini bisa mengakomodir nanti untuk tenaga kebersihan, driver, security gitu, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dalam rutinitas pekerjaannya itu menggunakan suatu alat ya, itu bisa masuk di sini ya. Ini kenapa kita sampai seperti ini, agar kaitan dengan persyaratan relevansi pengalaman tadi nyambung ya. Kemudian yang berikutnya untuk pengelola umum operasional ya, ini kita sediakan di formasi juga. Ini untuk teman-teman kita yang ijazahnya itu SD atau SMP ya. Jadi untuk pengelola umum operasional untuk teman-teman kita non ASN yang mungkin ijazahnya SD atau SMP. Loh, SMP mana kalau tidak ada, ini kan SD aja ya. Maksudnya gini Bapak Ibu, jadi memang sesuai ketentuan untuk jabatan pengelola umum operasional sebenarnya mempersyaratkan SD atau SMP. SD garing SMP di Kemenpan ini nanti bisa dicek. Cuma ini sesuai dengan kebijakan Pemda Kabupaten Jember, kita memilih untuk SD. Karena apa?
Karena kalau kita pilih SMP ya kita tetapkan, oh persyaratannya harus SMP. Karena persyaratan SD atau SMP, milih salah satu, tidak boleh dua-duanya. SD atau SMP. Kalau pilih SMP, yang SD ini tidak akan bisa terakomodir, tidak bisa daftar nanti itu. Akhirnya kita tetapkan dengan kesepakatan bersama, dengan penuh bijakan, itu kita tetapkan persyaratannya adalah SD. Tujuannya yang SMP pun bisa daftar. Ya, karena ini pilihannya milih SD atau SMP persyaratannya. Ya, gitu. Jadi nanti yang ijazah SMP bisa daftar menggunakan SD-nya. Jadi tidak apa-apa, yang penting katut dulu. Ya. Kemudian berikutnya untuk jabatan pelaksana di sesuai KMM ini adalah pengelola Trantipmum ya, yang pertama itu. Pengelola Trantipmum. Ini untuk yang jabatan di lingkup Satpol PP sebenarnya ya, pengelola Trantipmum. Nah, ini pengelola Trantipmum ini kalau sesuai regulasi itu induknya itu harus di Satpol PP Bapak Ibu. Pengelola Trantipmum dan peranat Trantipmum ini ya sesuai regulasi itu nginduknya di Satpol PP. Awal ya di peta jabatan Jember itu kita masukkan di kecamatan-kecamatan karena di kecamatan itu ada fungsi kaitannya dengan Trantipmum juga. Nah, kita sediakan jabatan pengelola Trantipmum. Ternyata sama Menpan ya waktu penetapan formasi itu divalidasi oleh BKN sama Menpan. Itu tidak diperbolehkan. Jadi dia harus masuk di Satpol PP. Ya, itu. Jadi pengelola Trantipmum ini kalau untuk pengelola Trantipmum bedanya dia mempersyaratkan D3. Kalau penata Trantipmum ya ini adalah SLTA sederajat sama dengan yang di atas tadi. SMA boleh, SMK boleh, STM boleh, SMEA boleh, paket C boleh. Jadi ini khusus untuk di kaitannya dengan fungsi Trantipmum. Apa aja? Trantipmum itu ada di kecamatan yang mungkin yang selama ini dihandle oleh teman-teman kita non SN dari Banpol PP ya, atau di Satpol PP sendiri yang dia melaksanakan fungsi sebagai jabatan Satpol PP. Karena jabatan Satpol PP ini jabatan PNS, tapi ada teman-teman non SN kan yang menghandle fungsi itu sehingga bisa nanti bisa masuk di situ yang ijazahnya SMA. Tapi kalau yang ijazahnya S1 ya untuk teman-teman Trantipmum nanti bisa melamar di fungsional Satpol PP. Tapi nanti kalau sudah ada dibuka untuk PNS karena ini Satpol PP ini harus PNS. Tapi yang di P3K ini tidak bisa. Jabatan Satpol PP itu tidak bisa diisi oleh P3K, harus PNS. Artinya apa? Nah, nanti bisa mungkin teman-teman yang mungkin di lingkup Satpol PP silakan milih maupun di kecamatan yang mungkin teman-teman Banpol ya itu memang kita sediakan untuk khusus yang fungsi-fungsi Trantipmum. Artinya nanti teman-teman bisa melamar di jabatan ini penantar Trantipmum yang mana sesuai unit kerja itu ada di Satpol PP. Enggak apa-apa. Daftar di situ aja. Nanti begitu lulus nanti sifatnya adalah tetap penugasan insya Allah di kecamatan-kecamatan masing-masing. Gitu. Karena memang jabatan ini hanya boleh ada di Satpol PP, di kecamatan enggak boleh. Nah, itu tadi gitu ya. Oke, berikutnya. Oke, ini ketentuan lain dari kebijakan P3K 2024 ya. Dari 347, 348, 349 itu ada ketentuan bahwasanya di sini Bapak Ibu. Dalam hal pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ya. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan formasi tahun 2024 dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Ya. Jadi untuk menjadi P3K paruh waktu ya syaratnya sesuai ketentuan ini silakan dibaca di 347, 348, 349 ada semua ini. Itu syaratnya harus mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K. Tahapan seleksi P3K. Seleksi P3K ada berapa tadi Bapak Ibu ya? Ada berapa seleksi? Tahapan seleksi. Ada dua ya. Yang satu seleksi, yang kedua seleksi kompetensi. Artinya kalau bisa dipertimbangkan paruh waktu teman-teman non SN kita ya, sahabat kita itu harus
sampai ke seleksi kompetensi. Ya, makanya teman-teman pengelola kepegawaian kita hadirkan di sini untuk ngawal semaksimal mungkin, ngawal bantu ya teman-teman kita untuk bisa lolos di seleksi administrasi. Ya, seleksi administrasi. Jangan ya nanti untuk teknis untuk kaitannya dengan pendaftaran agar upload dokumen dan macam kita jelaskan di belakang. Gitu ya. Jadi syaratnya untuk bisa diangkat P3K paruh waktu apa tadi? Ya, berarti harus mengikuti seluruh lolos seleksi administrasi dan mengikuti seleksi kompetensi berapapun hasilnya. Berapapun hasilnya. Gitu ya. Jadi goalnya pertemuan ini semaksimal mungkin kita usahakan tidak ada yang TMS. Ya, dengan bantuan Bapak Ibu semua. Siap ya Bapak Ibu ya? Yang ngawal teman-teman kita ya. Ya, itu. Nah ini berikutnya ya. Pelamar yang dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu ini diusulkan oleh PPK. PPK siapa Bapak Ibu? Bupati Bapak Ibu ya. Jadi yang mengusulkan ke P3K paruh waktu nanti adalah Bupati, pemerintah daerah. Artinya sudah ranahnya pemerintah daerah. Asalkan tadi dia sudah lulus seleksi kompetensi berapapun nilainya, nanti akan secara bertahap akan diusulkan ke paruh waktu. Secara paruh waktu. ASN paruh waktu, dapat NIP juga. Yes. Statusnya ASN juga. Hak dan perhargaannya sama dengan PNS. Silakan dibaca di Undang-Undang 2023. Ya, seperti itu. Terus kemudian bedanya untuk kaitan dengan regulasi paruh waktu ini ya. Mekanisme penyelesaian penataan non-ASN dengan skema P3K paruh waktu itu akan diatur setelah terbitnya PP Manajemen ASN Bapak Ibu. Jadi Undang-Undang 2023 yang terbit Oktober kemarin itu sampai dengan hari ini belum ada RPP-nya. Nah ini insya Allah dalam katanya dari pemerintah pusat itu kita dapat sosialisasi itu enggak lama lagi akan terbit RPP ini. Salah satunya itu ngatur kaitannya dengan rekrutmen atau manajemen mekanisme pengangkatan P3K paruh waktu. Paruh waktu. Bagaimana tahapannya, terus harus penempatannya itu nanti diatur di RPP ini rencananya. Nah, yang penting sekarang bisa dipertimbangkan dulu goalnya, bisa dipertimbangkan dulu untuk menjadi P3K paruh waktu. Syaratnya lulus seleksi administrasi dan mengikuti seleksi kompetensi. Jadi kalau sudah mengikuti seleksi administrasi ya otomatis ya daftar benar ya, terus lulus seleksi administrasi dan mengikuti seleksi kompetensi berapapun hasilnya. Itu yang bisa dipertimbangkan. Artinya apa? Menjawab ya Bapak Ibu. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang tidak bisa daftar dengan satu dan lain hal, sudah daftar CPNS lah, gimana lah, yang akhirnya dia tidak akan terakomodir untuk dipertimbangkan di jadi P3K paruh waktu. Ini regulasi yang bilang, ya, yang nyampaikan regulasi. Jadi dia harus mendaftar, lolos seleksi administrasi dan mengikuti seleksi kompetensi, mengikuti CAT. Itu syarat untuk bisa dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Regulasinya nyusul. Oke.